di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan membahas ucapannya Anies Baswedan yang memberikan kriteria tambahan kepada tim 8, timnya untuk menyeleksi siapa calon wakil presidennya. Kriterianya itu adalah kriteria 0. Maksudnya kriteria 0 itu bebas dari masalah hukum. Ya, nggak punya beban masa lalu dan juga harus berani. Nah, kriteria 0 itulah yang lagi dicari kata Anies Baswedan. Dia ngomong begitu tuh kemarin, ya kan. Tapi kemudian ditanggapi mungkin secara bersemangat ya oleh Demokrat bahwa kriteria 0 itu cocok dengan AHY yang tidak mempunyai kasus hukum di masa lalu dan berani dan cocok untuk mendukung ide koalisi perubahan dan perbaikan. Yang disebut perubahan dan perbaikan itu kan kata Anies, program-program Jokowi ada yang harus diteruskan, 1. Terus mana program yang harus dikoreksi, 2. Kemudian mana program yang harus dihentikan, dan kemudian yang keempat bikin program yang baru yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, Kamhar Lakumani itu merespon ya kriteria yang diajukan oleh Anies Baswedan sebagai kriteria tambahan calon wakil presidennya adalah kriteria 0 dan berani. Kamhar adalah kalau tidak salah deputi Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Demokrat. Dia mengatakan kriteria 0 yang tidak punya masalah hukum, artinya 0 risiko hukumnya, itu adalah cocok. Dan itu berarti adalah AHY, ya, dan juga berani. Ya, diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan dalam kepemimpinan nasional. Tetapi kalau kita lihat Anies itu hanya memberikan kriteria dan itu lagi dicari katanya. Meskipun AHY beberapa kali itu selalu berdua, malah AHY itu mengantarkan Anies Baswedan untuk menjadi menunaikan ibadah haji dan menjemput Anies Baswedan di bandara saat pulang dari ibadah haji. Selalu begitu. Dan juga waktu milad ke-42 di Senayan, milad BKPMT Badan Kontak Majelis Taklim, itu AHY satu panggung dengan Anies Baswedan. Kemudian orang menyimpulkan bahwa calon wakil presiden adalah AHY. Tapi kalau kriteria tambahannya adalah 0, resiko hukum atau yang disebut kriteria 0, itu bisa juga Gatot Nurmantio kan. Kalau soal berani, Panglima
dari militer, jenderal. Kalau AHY belum sampai level jenderal kan, dan keberanian keberanian Gatot Nurmantio itu sudah teruji. Dia seorang militer, seorang perwira dan menjadi panglima meskipun sebelum selesai masa jabatan, 5 bulan sebelum selesai jabatan sebagai panglima itu diberhentikan, dipecat oleh Jokowi. Dan kita lihat Pak Gatot Nurmantio tentu didambakan oleh komunitas militer untuk menjaga kedaulatan RI yang sekarang tampaknya sangat mencemaskan ya. Para purnawirawan TNI atau keluarga besar Tentara Nasional Indonesia yang membiarkan ya kedaulatan itu begitu rupa, seolah-olah kita bukan negara yang berdaulat. Apalagi proyek Cina menurut Luhut Binsar Panjaitan itu ada 15.000 lebih proyek Cina di Indonesia selama kepemimpinan Pak Jokowi, dan itu mencemaskan tenaga kerja asing Cina yang dulu sangat diwaspadai oleh TNI soal gerak-gerik komunis Cina ini, justru sekarang diberikan karpet merah di zaman Pak Jokowi. Tentu ini menimbulkan gairah ya yang luar biasa, keberanian yang luar biasa dari Pak Gatot Nurmantio dalam melihat Indonesia ke depan ini betul-betul sedang dalam bahaya kalau tidak diadakan satu perubahan-perubahan yang radikal ya, policy kebijakan radikal lewat otoritas sebagai presiden dan wakil presiden. Tampaknya menurut saya, menurut tukang donat nih, kriteria 0 itu bukan untuk AHY meskipun sangat cocok menurut Partai Demokrat untuk AHY, tapi lebih cocok untuk Gatot Nurmantio ya, yang juga nggak punya masalah hukum dan juga berani meskipun bukan dari koalisi perubahan ya. Kan konon ada 5 nama atau 8 nama atau 5 nama yang menjadi calon wakil Presiden Anies, dan Anies tidak pernah menyebutkan satu nama karena sedang mencari sekarang, informasi yang terakhir, sedang mencari kriteria 0 dan berani itu siapa. Bagaimana menurut Anda? Ya ini sih jangan terlalu serius ya. Bagaimana menurut Anda, cocok AHY sama-sama militer atau cocok Gatot Nurmantio yang bekas Panglima TNI? Sama-sama risiko 0, risiko hukumnya, nggak punya beban masa lalu, nggak punya kasus di masa lalu. Hanya yang satu orang partai, ketua Partai Demokrat, yang satu bekas Panglima dan tidak punya partai. Jadi siapa yang cocok, AHY atau Gatot Nurmantio? Atau wakil presidennya dari Anies Baswedan adalah Mahfud MD atau Luhut? Silahkan jawab, jangan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashidati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ الزَّجْرَةُ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.